Uhuy. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is your babe Leo. Uhuy. Oke guys, jadi hari ini aku bakal sharing kalian gimana cara bikin kacamata pakai BPJS. Aku nggak tahu sih kalian tuh tahu atau enggak. Mungkin udah pada tahu juga, ada yang belum tahu juga. Tapi kayak mostly kan tahu, tapi kayak mereka nggak tahu alur bikin caranya gimana gitu. Ya kan, kayak saya temanku juga ada yang tahu, tapi mereka nggak tahu gimana cara bikinnya gitu, alurnya tuh gimana aja mereka nggak tahu. Jadi kali ini aku bakal sharing kalian gimana sih cara bikin kacamata pakai BPJS, gimana caranya, bayar atau enggak. So mari kita mulai sekarang. Jadi yang pertama itu kita harus ke puskesmas. Yap, ke puskesmas minta surat rujukan. Jadi dulu tuh aku mikirnya kayak mungkin aku cuma ke puskesmas terus kayak dapet surat, jadi aku daftar di pendaftaran terus dapet surat langsung bisa ke optik gitu. Dulu aku mikir tuh kayak gitu, cuma ternyata kita disuruh bikin surat rujukan dulu guys gitu. Surat rujukannya juga kayak yang kalian mau dirujuk ke rumah sakit gitu, ke rumah sakit lain maksudnya gitu. Ya kan, kayak gitu, tetap daftar terus ambil nomor kan, ngantri gitu. Tapi yang enaknya adalah karena kan kalau kalian ketemu dokternya juga, kalian bakal bisa nanya-nanya juga, maksudnya kalau misalnya memang ada keluhan. Kayak aku dulu sempat ada keluhan juga, aku pernah jadi pakai soft lens. Gue subscribe nih, ntar dia nonton gue kena lagi. Bodo amat. Ya aku dulu pernah jadi pakai soft lens, cuma 4 jam gitu sih, karena memang tidurnya kayak baru balik itu sekitar jam 1 pagi ya kan. Terus ya tidurnya sekitar setengah 2-an kan, karena bersih-bersih dulu, bersih-bersih badan. Nah jadi itu cuci muka pakai soft lens ternyata guys. Terus tidur aja gitu, jam 6 pagi bangun, coba balas WhatsApp, terus pas mau tidur lagi ternyata baru ingat kalau belum cepet soft lens. Dan sejak itu mataku kayak kalau baca kayak kamera yang mesti difokusin dulu baru aku bisa baca gitu, baca dengan jelas. Tapi itu pengecualian kalau kayak aku baca buku yang tulisannya rapet-rapet, atau di handphone pun ya tulisannya rapet terus kecil, itu pun aku susah baca, harus fokus banget dulu. Terus ya aku ngomong ke dokternya, kata dokternya ya hati-hati kalau pakai soft lens gitu, kalau kayak gitu kan bisa buta ya masalahnya. Ya karena kan kita teman kita cerita juga kan agak menyeramkan, jadi ya pasrah aja lah ya. Cuma aku gak kapok sih, aku tetap pakai soft lens sampai sekarang. Kayak ya kalian bisa lihat lah di video aku. Nah jadi setelah ya ngobrol sama dokternya, pasti kita dikasih ke, pasti kan di ruangannya itu, di puskesmas, di ruang dokter itu kan ada ke ya meja-meja itulah, kayak tensi, nimbang segala macam. Sebelum sampai ke dokternya kita balik lagi ke situ buat ngambil surat rujukan. Tapi ini kita tuh di situ nggak ke dokter mata ya guys. Kita di puskesmas itu nggak ke dokter mata, kita tetap ke poli umum. Oke, kita tetap di poli umum buat bikin surat rujukan. Oke, gitu ya. Jadi paham? Oke guys, mari kita next step, ke step kedua. Jadi step kedua ini kita bakal ke dokter mata. Oh iya, aku belum jelasin tadi kalau surat rujukan itu surat rujukan ke dokter mata. Nah, kalian minta aja dokter mata terdekat dari rumah kalian. Kalau aku waktu itu dokter mata di RSUD, karena rumahku itu dekat banget sama puskesmas kelurahan, puskesmas kecamatan, sama sama RSUD. Terus rumahku deket, jadi aku tenang sekali. Tapi aku BPJS tuh udah pindah. Tadi kan di puskesmas kelurahan, tapi dipindah ke puskesmas kecamatan yang lebih gede kan, yang lebih 24 jam. Oke. Jadi di RSUD itu
kalau aku ya waktu itu aku datang itu pagi-pagi. Nah aku pikir kan dokter matanya pagi-pagi juga ada gitu, ternyata seperti yang satpam di puskesmas bilang. Jadi aku sempat ngobrol di puskesmas sama satpam gitu pas lagi nunggu. Dia satpam bilang karena memang ada yang dirujuk, minta rujukan ke ke RSUD juga. Tapi RSUD itu dokternya itu cuma ada Kamis, Jumat, Sabtu. Nah aku datang itu sekitar hari Senin ke RSUD kan, dan ternyata benar. Jadi aku pas Senin pagi itu aku cuma ngambil nomornya doang, daftar sama ngambil nomor. Aku dapat nomor 3, urutan ketiga. Habis itu udah aku pulang. Ya udah akhirnya nunggu lagi sampai hari Kamis, dan Kamis adanya sore jam 3. Dan aku akhirnya datang situ jam 3, setengah 3, enggak, jam 3 kurang, pokoknya aku udah nyampe. Ya udah, di situ aku pertama cuma naruh surat rujukan, nomor yang dikasih sama siapa ya, pendaftaran di RSUD itu. Udah di situ udah deh, dipanggil sama susternya, tensi apa enggak ya, gue kayak enggak deh, cuma ditanyain kenapa. Terus aku bilang aja aku mau bikin surat bikin kacamata pakai BPJS, aku cuma mau itu doang. Terus aku bilang sama, aku pernah tidur pakai soft flash dan yang tadi aku ceritain. Ya udah habis itu bisa aku dicek matanya yang pakai mesin itu, yang udah high technology itu. Terus sama dicek juga yang pakai yang manual, yang zaman dulu itu yang ada tulisan dari gede, apa tulisan sekecil itu ya kan. Itu tes juga. Habis itu aku disuruh keluar, aku suruh nunggu lagi. Habis itu baru nggak lama kemudian aku ketemu dokternya. Pas ketemu dokternya aku ngomong kayak yang tadi aku juga bilang ke dokter matanya, ke dokter yang di puskesmas. Aku bilang juga ke dokter matanya. Udah deh, dokter matanya bilang aku itu harus pakai lensa kiri kanannya beda, karena minus kiri sama kanan aku tuh beda. Minus kiri aku tuh 0,5, minus kananku tuh 3, dan silindernya tetap sih 0,75 sama sih. Terus akhirnya aku mau nggak mau cek lagi pakai kacamata itu buat tentuin lensa mana yang aku pakai, karena katanya kalau misalkan minus kiri kanan beda, jadi kita tuh harus pakai lensanya juga harus di bawah minus kita gitu. Jadi kayak ini sekarang aku pakai yang kiri normal kalau nggak salah, yang kanan di antara 2,5 atau 2,75, aku lupa. Tapi silindernya tetap sama 0,75, coba beda di minusnya diturunin doang gitu. Setelah itu baru aku disuruh setelah itu ya udah dapet lensanya, ya pokoknya lensa harus pakai itu yang mana. Habis itu aku langsung ke ke pendaftaran lagi balik bawah, karena aku harus minta nomor, kalau nggak salah sih nomor legalisasi ya namanya, kalau nggak salah waktu itu. Tapi aku nggak bisa langsung dapat karena ternyata itu BPJS sama RSUD-nya lagi error sistemnya, jadi aku nggak bisa langsung dapat. Karena aku bikin sekitar akhir Maret 2019 atau awal April 2019 itu, dan aku harus balik setelah tanggal 12 April. Situ ada kejadian dimana pas aku mau balik lagi, kertasnya hilang. Surat rujukan dan surat dari dokter mata buat minta nomor legalisasi itu hilang. Tapi ternyata itu cuma, saya bukan hilang, ternyata taruh di laci, terus laci belakangnya bolong, akhirnya jatuh ke bawahnya gitu. Terus aku nyari lagi setelah 2 bulan kemudian, dan baru aku balik ke RSUD lagi buat minta nomor legalisasi. Dan akhirnya kita ke step terakhir, dimana kita tinggal ke optik. Ya, setelah dapat nomor legalisasi, kita ke optik. Jadi step ketiga adalah ke optik. Betul. Jadi
tadi nomor legalisasi itu kan ada banyak nama optik ya. Jadi kalian tinggal pilih aja mana terdekat dari rumah kalian. Nah setelah itu aku kayak 2 atau 3 hari kemudian aku langsung ke optik. Dan di optik itu aku sih dapetnya optik yang kayak mungkin semua optik, nggak semua optik sama kayak dia sih. Cuma di situ tuh udah dikasih batasan. Jadi setiap kotaknya itu kayak udah ada nih, yang ini harga sekian, sekian. Nah di sini aku juga bakal ngasih tau kalian, kita tuh bayar atau enggak sih? Kalau dibilang bayar, bayar nih. Tapi kalau dibilang gratis, gratis. Bingung kan? Nah, jadi kenapa aku bilang bayar iya, gratis iya? Jadi gini, BPJS itu kasih kita subsidi tergantung sama kelasnya BPJS kita gitu kan. Nah, aku kasih tau dulu nih, untuk kelas 1 itu BPJS subsidi 250.000. Kelas 2 BPJS subsidi 150.000. Nah, BPJS itu subsidi kita. Yang kelas 1 itu 250.000, yang kelas 2 200.000, yang kelas 3 itu 150.000. Kelas 3 dan gratis ya 150.000. Aku BPJS kan kelas 3, jadi dapat 150.000. Nah itu dikotakin tuh, dipisahin sama mereka. Kayak gini, 250, 200, dan 150.000. Dan aku pas kebetulan aku duduk di situ, depannya yang 150.000. Jadi lihat dapat ini sih. Kacamata ini guys, ya kotor. Nah ini harganya pas 150.000. Nah aku juga cuma dapetnya kacamata yang ini. Jadi cuma ini di kotak 150.000 yang menurut aku pas buat aku gitu. Karena yang lainnya itu di optik itu tuh menurut aku rata-rata kacamata kayak buat cewek atau lebih buat ke ibu-ibu gitu, jarang kayak buat cowok. Sebenarnya ada yang bagus juga, jadi aku lupa di antara sininya yang ada list putih atau di dalamnya yang ada list putihnya. Aku tadi ngambil itu, cuma di situ cuma ada yang di display dan udah agak kotor, jadi aku nggak ambil yang itu. Terus aku juga mikir gini, kan disubsidi ya 150.000. Jadi kalau kita ambil kacamata yang di atas 150.000 nih harganya, kayak misalkan aku dapat kacamata yang aku mau ya, harganya 250.000, sedangkan itu buat kelas 1 gitu. Ya udah aku tinggal namain aja 100.000 gitu. Ini yang aku bilang gratis iya kalau kita ngambilnya pas sama yang harga yang disubsidi sama BPJS. Tapi kalau misalnya harganya lebih mahal, ya kita harus nambah, bayar sendiri. Nah itu yang aku bilang bayar dan gratis. Gratis kalau kita pas, kalau bayar kalau harga lebih mahal dari subsidinya. Aku pikir kan ya udahlah kalau cuma 100.000 gitu ya udah nambah aja. Cuma kan memang kacamata tidak ada yang kayak yang aku mau gitu. Jadi kayak ya udah, daripada kita babak duit, ini kita beli yang harganya pas aja gitu ya, enggak sih. Ya udah akhirnya aku dapetin ini. Dan di optik itu aku harus nunggu lagi sekitar 10 hari kerja ya. 10 hari kerja, dan aku inget banget itu 10 hari kerjanya jadinya tanggal 30 Juli 2019. Pas banget gitu. Pas banget tanggal 10 Juli gitu. Lama nggak sih prosesnya dari awal sampai akhir? Sebenarnya nggak lama guys. Tapi karena gue aja yang bermasalah. Karena yang tadi aku bilang suratnya itu sempat hilang, sempat nyelip kemana tahu, jadi ya udah, jadi prosesnya lebih lama. Dan karena kan si BPJS itu sama RSUD dia sempat bermasalah, jadi ya udah dah, mau nggak mau kan jadi lebih lama daripada aslinya. Mungkin menurut aku mungkin maksimal ya sebulan ya kalau misalkan berproper yang
lancar jaya gitu, mungkin maksimal sebulan gitu. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Gimana kalian udah paham? Nanya lagi, gue nanya mulu, nggak bosen apa nanya paham-paham? Tapi gak apa, biar kalian, aku cuma make sure kalian aja, kalian tahu atau enggak. Oke, kayaknya cukup ya. Jangan lupa kalau mau bikin setelah corona. Hey guys, stay safe, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Jaga diri kalian, jaga imun kalian, tetap sehat ya. Berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, amin ya Tuhan. Oke, sekian video dari aku tentang BPJS kali ini. Jadi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube ini. Oke. Dan kalau kalian mau request video apa, atau kalian mau punya ide, sama aja bukan request di ide. Ya intinya kalau kalian mau dibuatin video apa sama aku ya, silahkan komen di bawah. Komen terbuka ya. Komen terbuka untuk request, untuk hujat, untuk memuji. Semerdeka lo deh tuh di komen mau ngapain ye. Tapi jangan lupa di subscribe, di like, di support channel ini biar makin mantul. Oke, biar makin ohoy. Jadi biar aku juga semangat bikin videonya, dan aku bisa banyak sharing ke kalian gitu. Jadi see you guys on the next video. Bye bye, annyeong.